Shalom sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Edison Sepnat Uria Padang, mahasiswa pasca sarjana STT Inti Makassar. Sekarang melayani sebagai sekretaris PPGT Klasis Makassar bersama dengan kedua adik terkasih Suraya dari jemaat Hosiana Beringin Klasis Bone-Bone dan Rivaldo William Talakua dari jemaat Sion Parepare Klasis Parepare. Begitu bahagia bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan firman Tuhan saat ini dari ruang makan STT Inti Makassar. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Sahabat saat teduh malam yang diberkati oleh Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan, dalam ruangan virtual ini kami berjumpa untuk bersaat teduh. Kiranya firman yang akan kami baca pada malam hari ini dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sate malam, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Saya akan membacakan kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat saat teduh malam yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 mengisahkan tentang tugas pengutusan Nabi Elia untuk mengingatkan Raja Ahab yang telah menyembah Baal. Itu ada di pasal 16 ayat yang ke-29 sampai 34. Allah mengutus Elia untuk mengatakan tentang kekeringan. Tidak akan ada embun ataupun hujan yang akan menimpa tanah atau daerah kerajaan Israel Utara pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja Israel Utara yang meneruskan Raja Omri yang berlaku jahat selama ia memimpin. Ahab kemudian menikahi Izabel dan menyembah dewa Baal sehingga membuat sakit hati Allah. Sikap Ahab inilah yang kemudian membuat Elia diutus oleh Allah, kemudian menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Lalu Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Hal ini tidak lain, Allah hendak menyelamatkan Elia dari murka Raja Ahab yang tidak suka dengan nubuatan yang disampaikan oleh Elia. Di sungai Kerit ini dapat dilihat bagaimana Allah memelihara Elia dengan cara yang tidak kita duga, di mana ada dua hal yang sangat menarik untuk kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, sungai Kerit. Sungai Kerit merupakan sebuah sungai kecil atau anak sungai
yang bermuara di sungai besar, yaitu sungai Yordan. Letaknya di dekat kota Tisbe Gilead, kota asal Elia, namun berada di lembah sungai Yordan. Letak sungai Kerit ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di lembah, menjadi tempat yang ideal bagi Elia untuk bersembunyi. Mengapa Elia bersembunyi? Ya, tentunya karena dikejar oleh Raja Ahab. Kata Kerit sendiri dalam bahasa Ibrani mengandung makna yaitu memotong atau membatasi. Siapa yang dipotong atau siapa yang dibatasi? Yaitu Elia. Apa yang dibatasi? Yaitu kehidupan Elia dari kehidupan sehari-harinya demi keselamatan dirinya. Sungai Kerit bukanlah sungai yang besar seperti sungai Yordan, sehingga dapat mengalihkan perhatian para pengawal-pengawal kerajaan yang hendak mencari Elia, yang hendak membunuh Elia. Letaknya di lembah sungai Yordan. Selain tempat untuk bersembunyi ini, Kerit menyediakan air untuk Elia, untuk kehidupan sehari-harinya. Hal ini dipersiapkan oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, dikarenakan akan tiba masa kekeringan, seperti nubuatan yang disampaikan oleh Elia yang telah kita baca tadi. Air sungai Kerit ini akan menghidupi Elia selama Elia berada di situ pada masa kekeringan. Kemudian yang kedua yaitu burung gagak. Selain air di sungai Kerit, Allah juga memerintahkan burung gagak untuk memberi makanan kepada Elia selama persembunyiannya. Dikatakan di firman Tuhan, roti dan daging akan disediakan oleh Allah pada setiap pagi dan petang. Allah memilih burung gagak yang merupakan suatu hal yang menarik. Mengapa saya katakan hal yang menarik? Burung gagak dalam banyak budaya merupakan simbol dari hal yang tidak baik, suatu pertanda akan datangnya mara bahaya atau pertanda akan datangnya kematian. Begitu unik atau begitu menarik mengapa Allah memerintahkan burung gagak. Pada masa perjanjian lama mencatat bahwa burung gagak merupakan burung yang diharamkan. Itu dikatakan di kitab Imamat pasal 11 ayat 15 dan di kitab Ulangan pasal 14 ayat 14. Dan burung itu tidak untuk dimakan. Sahabat saat teduh malam, mungkin kita yang membaca melihat bahwa daging yang dibawa burung gagak ini adalah daging yang baik. Sementara kalau kita mencari referensi tentang burung gagak merupakan burung yang tidak mempunyai paruh yang kuat untuk mengoyak daging segar yang masih keras. Maka dari itu, burung gagak hanya dapat mengoyak daging jikalau daging tersebut sudah membusuk. Dengan kata lain, sudah menjadi bangkai. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa paruhnya yang tidak kuat untuk membawa makanan yang banyak, sehingga roti dan daging yang busuk yang dibawa oleh burung gagak bagi Elia tidak dalam jumlah yang banyak. Bentuknya juga cukup menyeramkan dengan keseluruhan tubuh dari burung gagak yang hitam, pekat. Tetapi burung yang melambangkan kematian ini dipakai oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan Elia dari kerajaan Ahab, dari kejaran Raja Ahab. Bukan hanya soal makanan yang dibawa oleh burung gagak,
namun juga untuk mengelabui orang-orang suruhan Ahab. Karena jika sekumpulan burung gagak berkumpul pada suatu tempat, maka secara tidak langsung orang akan berpikir bahwa di situ ada bangkai dan di situ tidak mungkin ada kehidupan. Suatu cara yang unik dari Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga Elia. Burung gagak ini setiap pagi dan petang membawakan roti dan daging kepada Elia, yang menjadi sebuah alat yang mungkin di luar nalar Elia dan di luar nalar kita yang mendengarkan firman ini. Berdasarkan pembacaan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, sungai Kerit dan burung gagak yang menemani Elia dalam waktu yang cukup lama sehingga sungai itu menjadi kering. Dan dalam beberapa literatur yang saya baca, Elia berada dalam situasi dan kondisi ini kurang lebih 1-2 tahun, Bapak Ibu saudara-saudara sahabat saat teduh malam. 1-2 tahun bukan waktu yang singkat untuk Elia bersembunyi, mengalami kekeringan, tidak sama sekali terjadi hujan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sahabat saat teduh malam, cara Allah dalam melindungi Elia atau umat yang dicintai terkadang di luar nalar kita, di luar dari nalar manusia, di luar dari akal sehat manusia. Dari kisah Elia ini, Allah menyembunyikan Elia bukan hanya untuk menyelamatkan Elia, tetapi mau membentuk Elia menjadi seorang pribadi yang tahan uji dengan apa saja yang Allah berikan baginya. Menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang di luar nalar manusia, di luar akal sehat manusia, digunakan Allah untuk menjaga Elia, untuk menjaga kita. Itulah yang dikatakan paradoks pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia yang Ia cintai. Karya Allah yang bersifat paradoks, mengherankan atau di luar nalar manusia, sering kali terjadi dalam hidup kita, yaitu salah satunya kematian Yesus Kristus di kayu salib yang dalam beberapa minggu ke depan akan kita peringati. Peristiwa kematian Yesus di kayu salib merupakan peristiwa paradoks, yang mana kematian Yesus ini merupakan sebuah hal yang sangat memilukan bagi kita. Namun di sisi lain, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah merupakan wujud kasih pemeliharaan Allah, merupakan wujud puncak penebusan dosa manusia. Dan itulah wujud pemeliharaan Allah kepada manusia. Berbagai banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan beriman kita. Mari saya mengajak kita semua sahabat saat teduh malam untuk melihat lebih dalam apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali 1 atau 2 peristiwa yang tidak kita sukai terjadi dalam hidup kita merupakan cara Allah dalam memelihara kita, sekaligus untuk membentuk pribadi kita, membentuk diri kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang menyapa kami dalam kehidupan malam kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan
dapat kami maknai sebagai sebuah pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk badan pekerja sinode Gereja Toraja wilayah 4 dalam melaksanakan tugas pelayanan dan tanggung jawab melayani seluruh warga jemaat, terkhusus dalam pelayanan di wilayah 4, begitu juga dengan jemaat-jemaat Gereja Toraja terkhusus yang berada dalam pelayanan wilayah 4. Kiranya Tuhan memberkati semua ini agar tugas, tanggung jawab, pekerjaan baik di kantor maupun pelayanan di gereja dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan kami yang ada di surga, layakkan kami, mampukan kami untuk menjadi sosok pribadi yang tahan uji seperti teladan kami Nabi Elia pada pembacaan di malam hari ini. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja satu dalam pelayanan. Amin.